Jadi sobat SDA, bahwa kami dalam visi bagaimana memberikan pelayanan air bersih di Kota Kendari secara menyeluruh. Kalau istilah kami di hidronisasi Kota Kendari itu mencapai sampai 90%. Hai Sobat SDA, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Muhammad Jun dapat kembali menyapa dalam podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Kita juga berharap podcast ini dapat berfungsi sebagai sarana dan wadah untuk berkomunikasi dengan masyarakat agar lebih memahami lagi tugas dan fungsi Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Sobat SDA, pada podcast kali ini kita telah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Direktur PDAM Kota Kendari, Bapak Sukri Nyaman. Selamat datang Bapak Sukri Nyaman, Esos atau biasa dipanggil Pak Uki. Siap. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di podcast kita. Untuk mengawali obrolan kita kali ini, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ke Sobat SDA kita di rumah yang sedang menonton. Silakan Bapak. Siap, makasih Pak Jun. Selamat siang Sobat SDA. Perkenalkan saya Sukri Aman, biasa dipanggil Uki. Kebetulan diberi amanah untuk sebagai Direktur PDAM Tirta Anoa Kota Kendari. Masa periode kami 5 tahun ke depan. Kami baru menjabat kurang lebih 20 hari terakhir. 20 hari kerja Pak 20 hari, baru 20 hari kerja. Siap, terima kasih Pak. Untuk informasi ini Pak terkait PDAM Kota Kendari, boleh tidak Pak disampaikan sedikit terkait visi dan misi PDAM Kota Kendari agar masyarakat Kota Kendari mengetahui apa saja sih program yang ada di PDAM Kota Kendari. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jun. Jadi Sobat SDA, bahwa kami dalam visi bagaimana memberikan pelayanan air bersih di Kota Kendari secara menyeluruh. Kalau istilah kami di hidronisasi Kota Kendari itu mencapai sampai 90%. Nah, bahwa kami akui hari ini kami dalam kondisi aktual kami baru mencakup sampai kurang lebih 15%. Nah, dengan adanya jumlah pelanggan hari ini kita kurang lebih 12.000 pelanggan, kami harus mengakui itu bahwa sebelumnya PDAM Kota Kendari punya success story, punya pelanggan yang kurang lebih 30.500 sekian pelanggan. Untuk itu kami mencoba mereview data ulang alat produksi kita dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang bagaimana kami memberikan pelayanan air bersih di Kota Kendari. Nah, itu dulu yang dalam waktu singkat ini kami sebenarnya udah beberapa program yang kita udah turunkan, yaitu yang pertama ada namanya data presisi. Data presisi ini kita menghitung berapa sih jumlah pelanggan kita aktual kita, berapa sih area pelanggan kita di daerah mana tertentu. Nah, yang outputnya nanti ada istilah DMA, District Meter Area. Bahwa di area balai kota ini, di wilayah kantor kita, itu ada berapa sih jumlah pelanggan kita, ada berapa jumlah SR kita, ada berapa orang di dalam rumah pelanggan ini, ada berapa penampungan, sehingga kami bisa mengukur berapa sih kebutuhan air bersih untuk pelanggan di distrik area ini. Begitu juga di distrik area yang lainnya. Jadi data presisi itu baik untuk kebutuhan kami di internal, di eksternalnya juga. Dengan data presisi yang baik, kami akan mendapatkan output atau input dari masyarakat tentang pelayanan kami. Nantinya masyarakat secara simultan atau secara 24 jam bisa melaporkan kondisi-kondisinya. Apakah itu adanya gangguan, apakah itu adanya penerimaan air yang kurang baik, atau adanya
kontinuitas yang kurang baik itu masyarakat bisa langsung melaporkan. Kalau data presisi ini kami udah sukseskan. Seperti itu. Untuk sementara itu dulu yang kita kerjakan, data presisi. Berarti terkait zona-zona untuk pembagian wilayah di Kota Kendari sendiri sudah ada zona-zonanya. Sudah ada zonanya, selama ini sudah ada zonanya. Cuma kami belum dapat data presisinya di zona Wawa kerendahan, Wawa ketinggian itu ada berapa sih pelanggan existing kita? Berapa sih kebutuhannya sehingga kita bisa dalam mendistribusikan air bersih itu sudah bisa presisi, kira-kira seperti itu. Tadi kan sedikit Bapak sudah menyampaikan terkait jumlah layanan. Untuk saat ini berarti Kota Kendari yang aktif hanya sekitar 12.000. Terus secara histori pernah mencapai 30.000 jumlah pelanggan yang aktif. Untuk saat ini Pak, kalau secara data real untuk kondisi pelayanan PDAM itu di angka 12.000 itu Pak? Di angka 12.000. Kalau boleh tahu Pak, terkait sumber air bakunya itu dari mana Pak? Nah, sahabat SDA, kami punya sumber itu ada 4. Nah, kita ada 4. Yang pertama itu di Pohara. Pohara itu akan mengarah air baku itu ke WTP. WTP kami di Ponggolaka. Saya pikir kalau Kendari itu sudah familiar dengan PDAM itu di Ponggolaka. Nah, itu WTP, itu tempat produksi air kita dari sumber Pohara. Itu untuk keseluruhan Kota Kendari? Tidak, sebagian distrik meter area saja. Kemaraya, Kota Lama, Mandonga, dan Wawa sebagian. Nah, itu. Terus ada sumber air baku kita yang di Anggoya. Di situ kita pakai Sungai Anggoya. Nah, Sungai Anggoya itu mengcover sampai di Nambo, dari Nambo sampai di Kampus Baru. Nah, sebagian Baruga juga. Nah, terus ada di Wanggu. Nah, Wanggu itu kita pakai Sungai Wanggu. Sumber air kita di Wanggu. Area pelayanan kami itu ke Baruganya sendiri sama Wawa sebagian. Nah, itu jadilah 12.000 itu terbagi dengan tapi dominasi itu ada di Pohara. Yang keempat, yang terakhir yang kami coba lagi identifikasi sama teman-teman BWS, yaitu ada sumber air baku Matabondu. Nah, Matabondu 2 tahun terakhir ini tidak beroperasi dikarenakan sesuatu hal yang mengganggu. Nah, coba lagi sementara kita identifikasi apa-apa saja sih permasalahannya sehingga Matabondu bisa kita hidupkan kembali. Iya Pak. Iya, harapan kita juga pemenuhan air baku untuk Kota Kendari ini dalam bentuk air bersih. Masyarakat kita di Kota Kendari ini sudah terlayani secara maksimal. Dan kalau boleh tahu ini Pak, info terkait pemetaan untuk dari pihak PDAM sendiri sudah ada nggak terkait zona-zona tadi yang Bapak sudah sempat sampaikan? Terus ada tidak potensi-potensi yang bisa dari BWS kita bisa sinergikan untuk kita menjadikan sumber baru terhadap zona-zona yang Bapak sudah petakan, sehingga nanti ke depannya mungkin kita bisa mendorong sama-sama sebagai upaya untuk pemenuhan air bersih di Kota Kendari. Mungkin Pak sambil minum sebelum menjawab Pak, mungkin ada sedikit hidangan dari kami. Makasih ya. Silakan dinikmati Pak. Diminum kopinya dulu sebelum dijawab tadi terkait pertanyaannya. Sumber air minum ini ya. Iya, sumber air minum. Ya, kaitannya proyeksi-proyeksi kita ke depan, kami kemarin alhamdulillah udah disupport sama teman-teman BWS, bahkan kabarnya langsung turun, kami bersama turun mendeteksi potensi air baku, yaitu ada di Tabanggele. Nah, di Tabanggele itu kita udah proyeksikan untuk 500 liter per detik. Potensi kita di situ sampai 500 liter per detik. Bahwa dalam penyediaan air bersih di Kota Kendari itu memang kami harus akui kami punya kendala kita itu kan ketersediaan sumber air bakunya oke sih, mendirect air baku ini membawa ke pengolahan itu yang kami harus akui kendala gitu. Nah,
Sumber air baku tidak ada isu itu banyak. Nah, sumber air baku sekalipun itu bukan di area kami, itu ada di area kabupaten tetangga di Konawe. Tapi yang permasalahan air baku ini delivery ke WTP kita, ke produksi kita, itu yang masih kendala di kami. Nah itu, Iya. itu potensinya di Tabanggele. Iya Pak, kalau kita melihat kan kondisi kota Kendari ini, topografi kota Kendari ini persisnya daerahnya sangat berbukit-bukit, sehingga memang kita perlu lebih detail untuk memetakan terkait zona-zona dan sumber terdekat, sehingga mungkin nanti bisa menekan biaya produksi dari Bapak dari PDAM selaku operator untuk pelayanan ke masyarakat. Harapannya nanti sinergitas yang kita bangun dari BWS, dari PDAM, dan satu lagi Pak, teman kita di PU, di Kementerian PU ada balai BPK yang itu menangani terkait bidang keciptakaryaan. Harapannya sinergitas ini nanti kita bangun dan kita kolaborasikan. Jadi Pak, biar menjadi informasi lebih mendalam, job desk dari teman-teman dari BWS sendiri dan Cipta Karya itu kan mungkin sudah ada infonya Pak, di mana air baku itu dibangun oleh pihak BWS, dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air, terus untuk jaringan distribusi WTP dan distribusi utamanya itu dikerjakan oleh teman-teman Cipta Karya, sehingga nanti asas manfaatnya itu benar-benar dirasakan. Kami juga harus memberikan perhatian lebih untuk mendukung terhadap pemenuhan layanan air bersih untuk Kota Kendari. Ini Pak yang ingin saya coba tanyakan lagi terkait tantangan dan persoalan ini Pak. Yang menjadi kunci utama, apakah pelayanan kita ini sebelum-sebelumnya ini Pak, dalam hal ini minat masyarakat untuk sambungan rumah atau kualitas air yang kita sampaikan yang kita berikan ke masyarakat itu masih mungkin menjadi perbincangan saat ini di Kota Kendari. Terima kasih ya. Tadi sebelum saya jawab ke situ, memang kami sangat berterima kasih di semua level kePU-an. Memang ini dalam rangka pemenuhan air bersih khususnya di Kota Kendari, memang tidak hanya BWS itu sendiri, pastinya ini kePU-an secara menyeluruh, bahwa air-air ini kami sangat intens sama BWS karena memang permasalahan kita mulai dari hulunya dulu kan, kira-kira gitu. Nah sejauh ini alhamdulillah BWS merespon kami, memberikan kami ruang untuk silahkan apa yang kami bisa bantu sejauh ini, itu yang kami rasakan, dan kami sudah membuat tim untuk bagaimana merencanakan yang itu dalam rangka pemenuhan air baku. Dan selanjutnya memang kami juga di Cipta Karya baru saja kemarin juga kami berkoordinasi, karena saya teringat dari pesan Kabalai bahwa kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus simultan, harus berbarengan, apa mengerjakan apa, siapa tugasnya siapa. Saya pikir ya alhamdulillah kami tanpa perlu meminta, kami udah ditahu apa yang kebutuhan kami. Nah ini yang kita coba sambut, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman BWS dalam rangka mengkoordinasikan itu. Selanjutnya bagaimana tantangan kami di PDAM, sejauh ini isu kami, kalau pemahaman kami bahwa air bersih di PDAM itu harusnya dari sisi kualitas kami clear. Dari sisi kualitas kami itu clear, di produksi kami clear, 1 kali 24 jam kami melakukan tes lab, dan 3 bulan sekali kami melakukan lab juga di eksternal, dalam hal ini lab Kesda. Kalau yang 1 kali 24 jam itu kami lab internal, bahwa dalam perjalanannya kami mendapatkan respon dari masyarakat, kualitas air kita ada yang buruk, kami juga harus membuka diri bahwa itu bisa saja kemungkinannya terjadi. Faktornya bisa jadi alat produksi kami yang di jalan itu mungkin ada dalam hambatan bocor. Nah inilah yang selalu coba kita bangun dari sisi koordinasi, bahwa dalam perjalanannya katakanlah teman-teman baik itu di PU, kota, provinsi, dan kementerian,
melakukan proyek-proyek atau pengerjaan-pengerjaan dalam rangka intensifikasi jalanan juga. Tidak sengaja mungkin kena alat produksi kami dan itu tidak terkonfirmasi di kami, jadilah bercampur dengan air-air yang tidak layaknya harus masuk di situ. Nah itu kendala yang kami hadapi. Nah dari kendala ini kami sudah membuat tim juga untuk membentuk tim koordinasi pekerjaan mana sih yang dikerjakan di Kota Kendari di semua level kepewaan, baik itu kota sampai di kementerian. Nah kami ingin membantu koordinasi sebisa mungkin alat produksi kami tidak kena. Bahwa kami sadar juga tanpa ada pekerjaan juga memang ada alat produksi kami memang yang sudah waktunya untuk kami remajakan atau maintenance. Nah itu isu dari masyarakat yang selalu memberikan respon terhadap kualitas air bersih kita. Nah yang selanjutnya mengenai kuantitas. Nah memang harus kita akui ya ini gawean sama-sama kita. Jumlah dari air kita kami bisa bilang cukup dan bisa juga bilang tidak. Nah makanya kami butuh data presisi itu karena kami selalu mengalirkan air di Wawa kerendahan itu 12 jam, taruhlah seperti itu. Ada beberapa masyarakat yang tidak cukup, ada beberapa masyarakat yang bilang sudah cukup. Nah inilah goals dari data presisi. Nah selanjutnya kami memang masih terkendala dengan kontinuitas keberlangsungan. Kami memang masih ada space. Dalam 1 minggu itu dia cuma jalan berapa hari. Nah ini yang coba lagi sedang kita evaluasi kaitannya NRW kita, kaitannya kebocoran kita bisa deteksi sehingga kontinuitasnya bisa sesuai dengan apa harapan masyarakat. Nah kalau kita bicara isu dari tadi yang disampaikan tentang masalah harga ke masyarakat, saya pikir sejauh ini tidak ada isu sih masyarakat masalah harga. Kami sadar betul permasalahan kita adalah tentang kontinuitas. Masyarakat hari ini kami melihat mereka tidak ada masalah dengan harus membeli air tower. Antusias membeli air tower. Berarti terkait kebutuhannya tidak ada isu. Berapapun dia mereka beli. Mohon maaf saya harus bandingkan. Air tower yang sepengetahuan kami itu 50.000 atau tower. Kalau di PDM itu 7.500 jatuhnya. Nah 1 kubik kita kan 6.500. Air tower itu 1.200, taruhlah jatuhnya 7.500. Nah, masyarakat masih mau beli harga 50.000. Berarti tentang hal kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Jadi mengenai isu harga itu nggak ada isu. Nah, terus selanjutnya bahwa ada isu tentang PDAM ini kondisinya seperti ini gara-gara banyak sumur bor. Nah, itu bukan isu, menurut saya itu bukan reason. Justru saya berpatokan bahwa dengan adanya sumur bor itu sangat membantu PDAM. Kenapa saya bilang sangat membantu PDAM? Dengan adanya sumur bor, keberpihakan tentang air bersih kepada masyarakat hari ini itu baik. Coba kita bayangkan sumur bor tidak ada, seperti apa PDAM hari ini. Artinya dengan kondisi kita hari ini ya, kami tidak bisa mencakup masyarakat untuk kebutuhan air. Belum bisa melayani masyarakat dengan sendirinya. Bahwa betul kita punya catatan tentang sumur bor. Bahwa sumur bor punya catatan-catatan yang harus bijak menggunakan air sumur bor ini gitu. Nah, dalam perjalanannya besok kami sudah bisa mendistribusi ke masyarakat, sumur bor itu harus bijak digunakannya karena pemahaman kami kualitas air itu ada 3 hal sepengetahuan kami. Ada bersih secara fisik, ada bersih secara biologi, ada bersih secara kimia. Kalau di sumur bor, hitungan kami bersih secara fisik clear, dia bersih secara fisik. Tapi tidak ada yang menggaransi bersih secara kimia dan bersih secara biologi. Nah, di PDM clear. Tapi kami sadar bahwa kami belum bisa menjangkau rumah-rumah atau di tempat tertentu yang kami belum bisa distribusikan air. Solusi adalah sumur bor. Nah, tapi sejauh ini kami berharap masyarakat untuk bijak menggunakan sumur bor karena ada yang punya gawean seperti apa sih dalam penggunaan sumur bor yang berlebih, sumur bor yang tidak bijak. Saya pikir ada konsekuensi tertentunya saya pikir ke depan. Izin Pak, kalau sejauh ini terkait sumur bor itu ada tidak yang dikelola PDAM? Karena Pak, kita melihat di beberapa daerah ini Pak, penggunaan sumur bor yang masif, itu kan penyebabnya sangat besar Pak. Kayak contoh di Semarang, itu penggunaan sumur bor yang sangat masif, itu bisa menyebabkan land subsidence, penurunan tanah yang jangka panjangnya mungkin tidak kita perhatikan. Contoh juga seperti di Kota Palu pernah terjadi bencana itu Pak,
itu penggunaan sumur bor itu juga salah satu penyebabnya, Oke. sehingga menyebabkan likuifaksi, Ya. salah satu penyebabnya. Jadi kita berharap penggunaan sumur bor ini mungkin kedepannya juga bisa diidentifikasi dari PDAM. Kan kalau kita melihat banyaknya perumahan-perumahan yang telah dibangun di Kota Kendari, mungkin untuk promosi dia itu kan pasti menyediakan air bersih. Sumur bor salah satu alternatif kalau tidak adanya layanan dari PDAM sendiri, Pak. Harapannya mungkin nanti kita bisa kolaborasi untuk kita mendata kembali, karena penggunaan sumur bor itu sendiri sudah ada aturannya. Betul. Sehingga perlu kita batasi. Ya. Tapi di satu sisi juga ya kita harus memenuhi, Pak, keinginan Itu. masyarakat. Ya, itu kan yang menjadi kendala Ya. utama masyarakat. Selanjutnya nih, Pak, terkait zona. Tadi kan Bapak sudah mendata. Hasil inventarisasi Bapak kira-kira, Pak, sudah sejauh mana jaringan distribusi yang ada dan belum terbangun? Kira-kira persentasenya nih, Pak. Yang sudah terbangun di tahun-tahun sebelumnya. Karena lumayan ini, Pak, Bapak 20 hari jadi direktur PDAM tapi sudah menguasai Medan ini, Pak. Ya, harapannya kita sudah mengetahui lebih jauh kira-kira sejauh mana sih jaringan distribusi dalam bentuk air bersih ini di Kota Kendari, sehingga nanti ketika kita tarik ke hulu ke sumber, kita bisa memetakan di mana saja lokasi-lokasi yang cocok, yang strategis untuk pemenuhan sumber air bakunya, sehingga untuk biaya operasi dan pemeliharaan PDAM juga tidak terlalu mahal, dan pelayanan ke masyarakat juga bisa terpetakan secara baik. Jadi mengenai persisnya kami belum menghitung persis berapa persentase, tapi saya mau ambil data dari success story. Saya pegang data itu ada pelanggan PDAM pernah tercatat aktif dan putus itu 30.500. Nah, kalau kita pakai data rumah tangga, hari ini di Kota Kendari ada 157.000 rumah tangga. Nah, berarti kurang lebih ada 20%. Nah, tapi izin, Pak, berarti untuk jaringan-jaringan distribusi PDAM sendiri ini hampir di seluruh Kota Kendari sudah terpasang, Pak, ya? Sudah terpasang. Tinggal bagaimana kita mau memenuhi. Bagaimana konektivitas. Nah, jadi itu kita lagi sedang identifikasi. Terus memang dalam perjalanannya ada alat produksi kita yang kena dalam rangka intensifikasi jalanan. Taruhlah kita bicara di MTQ. Di MTQ itu, ya mohon maaf ya saya harus sampaikan, alat produksi kita habis di situ karena adanya intensifikasi pedestrian. Ya, bahwa tidak salah terhadap pemerintah hari ini, yang salah harus kami akui mungkin dari kami di PDAM tidak melakukan koordinasi bahwa di situ ada alat produksi kita. Nah, setelah saya lakukan review terkait spam kita, ya salah satu yang paling menyolok di situ. Nah, hitungan kami kalau kami berdiskusi mengenai biaya mungkin ya memang besar juga, tapi bukan itu pada posisinya. Hal yang fundamental adalah pelayanan kami yang sudah kita bangun masyarakat ini seperti apa kami menyampaikan ke masyarakat. Disitulah kepercayaan kami yang mulai terdegradasi bahwa kami sudah tidak bisa mampu memberikan air, tapi kami juga bisa beralasan karena alat produksinya dirusaki gitu, kira-kira bisa kita bahasakan seperti itu. Tapi kita tidak akan menunjuk siapa yang salah. Saya mau pada hari ini saya bilang sama teman-teman, sudahlah yang sudah bagaimana kita perbaiki. Nah, mengenai koordinasi ini harus kita bangun. Tadi sempat kami singgung bahwa sejauh ini kami yang berupaya menjadi trigger terhadap teman-teman lintas sektor. Nah, bagaimana kami berkoordinasi, bagaimana kami dalam rangka sepakat kita dalam rangka pemenuhan air bersih di Kota Kendari. Wah, ini sangat menarik ini, Pak. Ya, PDAM harus menjadi leader ini, Pak, membantu kita nih, Pak. Karena kan yang mengetahui persis kebutuhan dan zona-zona di wilayah Kota Kendari itu kan dari pihak PDAM sendiri. Siap. Sebelum kita akhiri nih, Pak, kegiatan kita di podcast hari ini, ada tidak, Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman sobat SDA yang lagi menonton, yang lagi menyadari bahwa pentingnya upaya melestarikan sumber daya air itu demi keberlangsungan hidup ke depannya,
Karena yang kita semua tahu adalah air itu adalah sumber kehidupan. Silakan Pak. Ya, makasih sahabat SDA. Kami dari PDM menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari khususnya untuk bijak dalam melihat, menggunakan dan melestarikan air. Mungkin dalam pelaksanaannya bagaimana kita menjaga kebersihan sungai kita, bagaimana menggunakan air dengan bijak dan bagaimana memanfaatkan air juga dengan bijak. Kalau sempat tadi disinggung mengenai sumber bor, disitulah kami melihat bagaimana pentingnya merawat aset kita dalam rangka keberlangsungan hidup kita bersemua. Apalagi kalau kita bicara Kota Kendari, bagaimana Kota Kendari yang layak huni, kota sehat dan menjadikan kota yang sustainable city. Saya pikir itu, dan terima kasih buat teman-teman sahabat SDA. Siap Bapak, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita kali ini, Pak Sukri Yaman, SOS atau biasa dipanggil Pak Uki. Siap. Begitu Pak ya? Iya. Baik Sobat SDA, terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir. Dan semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isi dalam podcast tersebut. Sobat SDA, saya ingatin lagi untuk mengetahui kabar terbaru dari BWS Sulawesi 4 Kendari. Bisa langsung follow sosial media dari kami sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video, karena tentunya kita bakal balik lagi dengan episode yang gak kalah menarik dari episode kali ini. Saya Muhammad Jun, pamit undur diri, dan sampai jumpa kembali di podcast BWS Sulawesi 4 Kendari selanjutnya. Terima kasih. Podcast BWS Sulawesi 4 Kendari, bisa.